Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan adalah kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan kehidupan liar serta polusi. Hal ini didefinisikan juga sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi kelestarian dan keutuhan ciptaan Tuhan. Namun masih ada pihak atau masyarakat yang lalai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Dan sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dan seisinya termasuk manusia dan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Penyebab kerusakan lingkungan bisa dibagi menjadi dua faktor. Pertama, faktor alam, seperti letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni faktor ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Dari sini saya sudah menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kerusakan alam yang terjadi di daerah saya, yaitu pencemaran sungai oleh limbah pabrik susu PT Greenfield Indonesia di Blitar. Sejumlah sungai di Kabupaten Blitar diduga tercemar limbah kotoran sapi yang berasal dari salah satu pabrik pengolahan susu yang terletak di Kecamatan Ulingi. Sungai-sungai tersebut berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap. Menurut warga, kondisi sungai tercemar pasca berdirinya pabrik susu Greenfield. Limbah yang mencemari sungai itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir ke sungai. Selain mencemari sungai, limbah kotoran sapi itu juga membuat para peternak ikan rugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan pada 1 tahun lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri pemukiman warga dan membuat sejumlah ternak hilang. Sementara itu, sejumlah sumur warga serta sumber mata air di sekitar lokasi juga terdampak limbah kotoran sapi itu. Akibatnya, warga tidak bisa menggunakan air bersih mereka untuk keperluan sehari-hari.
Menanggapi adanya limbah yang merusak lingkungan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak pabrik. DLH Kabupaten Blitar meminta pihak pabrik untuk segera memperbaiki saluran limbah mereka yang diduga bocor itu. Pihak pabrik diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk memperbaiki saluran limbah tersebut. Gini, kalau sumur itu terus terang itu nggak bisa dipakai, sedangkan airnya itu kena limbahnya itu loh, grantil itu ya nggak bisa dipakai lah. Jelas karena dekat dengan sungai, apalagi sumurnya dekat, tidak bisa dipakai sekarang. Kondisi airnya gimana Pak? Berbau terus warnanya seperti apa gitu Pak? Bau dan keruh itu yang seperti letong itu, rupanya coklat-coklat hitam itu. Apa yuk? Kolam ini nggak ada masalah. Tadi tanggal 13 itu Januari itu mengalir limbah cairan letong dari Kencong. Itu panas Mas. Kalau dipegang panas sekali. Nah, akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Dari beberapa kali kita untuk memantau di lokasi, memang kondisi pengelolaan limbah yang ada di PT Greenfield belum sempurna. Ini masih dalam proses untuk penyempurnaan terkait dengan pengelolaan limbahnya, pengelolaan menjadi pupuk cair maupun limbah padatnya untuk menjadi pupuk organik. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita sebagai manusia harus saling menjaga lingkungan hidup, jangan sampai kita merusaknya. Dalam hal ini, lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk menjaga lingkungan hidup. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi-generasi selanjutnya. Untuk mewujudkannya membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan, baik secara langsung atau tidak, agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga lingkungan hidup dengan baik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.